Mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita ketemu lagi untuk sesi melanjutkan materi terkait dengan statistika teknik di Prodi Tekib di angkatan 2020 begitu di sini. Insya Allah untuk kesempatan siang hari ini, kita akan latihan begitu ya. Kita akan latihan. Mungkin kemarin teman-teman sudah mempelajari background secara detail begitu ya terkait dengan regresi linier oleh Pak Domas begitu. Dan hari ini dengan saya kita akan belajar saya akan menyampaikan begitu berbagai salah satu contoh aplikasi regresi linier di Prodi Teknik Kimia begitu. Khususnya nanti di tugas akhir teman-teman ya, ada beberapa aplikasi yang memang sangat teknis, yang insya Allah hari ini saya akan sampaikan bagaimana caranya. Saya harap sih mungkin besok pas teman-teman ada di PPK 1 sudah dapat juga besok, tapi semisal kalau belum dapat, saya berharap materi kita pada siang hari ini bisa membantu untuk teman-teman ada pandangan begitu ya. Oke, kita mulai. Bismillah. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Domas kemarin begitu ya, bahwa aplikasi regresi linier ini memang sangat penting di ilmu statistik karena memang secara fungsi kegunaan regresi linier itu bisa di 3 hal ini. Yang pertama adalah untuk mendeskripsikan data, begitu ya, mendeskripsikan data. Kemudian yang kedua adalah untuk mengontrol data, dan yang ketiga adalah memprediksi data. Jadi dengan adanya proses regresi linier, kemarin kan seperti dari materi Pak Domas juga kita punya satu grafik begitu ya, kita punya titik yang lumayan cukup banyak begitu teman-teman, cukup banyak, dan titik-titik ini yang ada di data dengan adanya penjabaran ini kita bisa lihat bahwa kita bisa mendeskripsikan data kalau misalnya nanti linearnya di sini begitu ya. Nah, mendeskripsikan datanya kita bisa dengan jelas begitu. Jadi dengan adanya garis linier ini menandakan bahwa semakin dekat dengan garis liniernya maka kan semakin akurat begitu ya, semakin akurat datanya. Sedangkan data-data yang sedikit offset dari garis linier itu menandakan data-data tersebut tidak akurat. Itu bisa kita deskripsikan teman-teman. Jadi di sini misalnya titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di sini 11, di sini 12, di sini 13, ini 14 begitu ya. Ada 14 titik data terkait dengan mendeskripsikan data di situ, maka kita bisa simpulkan bahwa data nomor 2, 3, 4, 5, kemudian ya mungkin 2, 3, 4 ini adalah yang belum valid begitu ya, yang belum valid. Nah, pada saatnya kalau misal teman-teman melakukan penelitian, maka data ini sebisa mungkin diulang begitu ya, sebisa mungkin diulang agar biar titiknya itu dekat dengan garis liniernya begitu. Dengan garis liniernya itu adalah fungsi salah satunya dari regresi linier. Kemudian selain mendeskripsikan data, dia juga bisa mengontrol kan. Jadi mengontrol sistemnya adalah di sini. Kontrolnya di situ. Jadi kita tahu beberapa data dia terdiri di garis, semakin dia dekat dengan garis, maka dia semakin baik. Jadi semakin jauh, semakin offset dari garis, maka kita bisa kontrol, kita bisa lakukan proses pengulangan, begitu ya. Pengulangan itu adalah salah satu fungsi juga dari regresi linier. Nah, selanjutnya adalah memprediksi data yang hari ini kita akan bahas. Jadi memprediksi data itu adalah jika semisal kita punya, ini kan X ya, X dan Y. Jika kita punya X sama dengan semisal 200 begitu, kira-kira Y-nya berapa, teman-teman? Nah, ini kita bisa gunakan persamaan regresi linier yang sudah ada. Nah, itu adalah fungsi dari memprediksi data dari suatu regresi linier. Jadi, kita punya X 200, berapa Y-nya, maka kita butuh, seperti yang kemarin sudah disampaikan Pak Dumas, adalah persamaan garisnya. Y sama dengan AX plus B-nya. Ini berapa? Begitu.
Jadi dengan adanya persamaan garis Y sama dengan AX plus B di sini, X-nya tinggal teman-teman masukkan 200, Y-nya nanti teman-teman ketemu. Slope-nya tahu dari data, intercept-nya tahu juga dari grafik, maksud saya dari persamaan grafik, maka teman-teman bisa menghitung berapapun nilai Y jika kita tahu berapa nilai X-nya begitu. Nah, itu adalah salah satu kegunaan utama teman-teman tahu fungsi utama dari teman-teman tahu bagaimana caranya membuat suatu regresi secara linear begitu. Nah, di tag game begitu ya, dan lebih aplikatifnya nanti adalah di proses perancangan pabrik. Poin yang ketiga ini yaitu terkait dengan memprediksi data itu sangat aplikatif teman-teman, dan nanti akan teman-teman gunakan karena memang secara contoh begitu ya, secara aplikasi tekniknya kalau kita nanti di tugas akhir adalah kita akan memprediksi kapasitas gitu ya, kita akan memprediksi kapasitas pabrik kimia yang akan kita bangun begitu ya, yang akan kita bangun. Jadi proyeksi kita harus memproyeksikan seperti apa toh kebutuhan suatu bahan begitu ya. Jadi pabrik yang sudah di pabrik yang sudah dibuat oleh teman-teman, oleh kakak tingkat kalian begitu ya, oleh kakak tingkat kalian itu tidak serta merta asal memasang kapasitas begitu ya. Jadi kalau misal kalian sempat baca nih TA kakak tingkat kalian, ini kan semisal bikin gipsum gitu ya, gipsum dari SO4 dari CaOH 2 kali sama H2SO4 dengan kapasitas 20.000 ton per tahun. Nah, kapasitas 20.000 ton per tahun itu tidak serta-merta asal untuk nyomot pengennya, ya udah Bu, saya pengennya bikin kapasitas 20.000 ton per tahun saja, itu tidak. Jadi 20.000 ton per tahun itu juga harus kita lakukan suatu pendekatan secara proyeksi tadi, yang mana ini adalah salah satu aplikasi penggunaan persamaan regresi linear. Nah, hari ini kita akan bahas itu gitu ya. Nah, kita kembali. Jadi salah satu aplikasi di TA Tekim itu ya adalah untuk menghitung berapa sebetulnya kapasitas pabrik kimia yang akan kita bangun. Nah, biasanya untuk menentukan kapasitas pabrik kimia yang akan kita bangun, terlebih terkait dengan proyeksi kebutuhan suatu bahan, ini nanti kita akan lakukan, biasanya kita akan gunakan analisis supply demand, teman-teman. Analisis pasok begitu ya, pasok dan penggunaan begitu. Nanti kira-kira dia seperti apa. Nah, untuk analisis supply demand, maka data-data yang harus teman-teman dapatkan itu adalah data 4 ini. Setidaknya begitu ya, setidaknya yaitu data ekspor, kemudian data impor, data konsumsi atas produk yang akan teman-teman buat, dan kemudian data produksi atas produk yang akan teman-teman buat beberapa tahun belakangan, begitu ya. Beberapa di sini beberapa tahun belakangan. Maka data ini sebaiknya memang tidak tidak 1 tahun saja, karena fungsinya adalah nanti kita akan melakukan regresi tadi, kita akan memproyeksikan, begitu ya, kita akan memproyeksikan. Oke, data yang dibutuhkan itu, sehingga kemudian data-data yang dibutuhkan ini kemudian akan kita regresikan untuk digunakan sebagai prediksi kebutuhan. Jadi secara supply demand, analisis supply demand, supply untuk menentukan suatu proyeksi kebutuhan, begitu ya, proyeksi kebutuhan suatu produk, begitu ya, kebutuhan suatu produk, baik itu kimia ataupun non kimia, kita bisa gunakan analisis supply dan demand, begitu ya. Supply itu adalah pemasokan, teman-teman. Jadi kalau semisal kita berbicara terkait dengan pemasokan produk di lingkupnya suatu negara, maka kita bisa dekati dari 2 hal, yaitu impor, begitu ya. Kita kan kalau impor kan masukin ya, jadi masuk dari luar ke dalam, berarti impor, dia akan pasokkan. Kemudian satu lagi adalah produksi. Jadi supply itu nanti adalah nilai impor dan produksi yang nanti kita akan hitung secara regresi. Sedangkan demand, begitu ya, demand ini adalah kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan otomatis di sini lawannya, begitu ya, lawannya. Jadi kalau kebutuhan adalah kita akan konsumsi, dan satu lagi adalah ekspor, begitu ya, ekspor begitu. Jadi itu adalah komponen utama
penyusun supply dan komponen utama penyusun demand. Nah, selanjutnya, kenapa kok kita butuh begitu ya? Kenapa kok kita butuh regresi? Karena sekali lagi, regresi fungsinya adalah untuk melakukan proyeksi. Nah, ceritanya pabrik kimia yang akan teman-teman gunakan, yang akan teman-teman dirikan ini kan akan berdiri di tahun depan, begitu ya, di tahun ke depan, sehingga untuk mengetahui proyeksi ini, dan padahal kita juga tahu data-data ini adalah data-data tahun yang sudah berlalu, gitu ya, sudah berjalan, sehingga untuk mengetahui kebutuhan di tahun N, jadi biasanya pabrik kimia itu teman-teman akan kita dirikan 5 tahun setelah 5 tahun pada saat desain itu dirancang begitu. Jadi kalau semisal ini Y plus 5. Jadi kalau semisal sekarang 2021, maka jika besok teman-teman akan bikin TA begitu ya, bikin prarancangan pabrik, maka kalau semisal perancangan pabriknya dilaksanakan di tahun ini, maka idealnya pabrik itu akan kita dirikan di tahun 2026 begitu. Nah, kita harus tahu nih kira-kira di tahun 2026 tuh kira-kira seperti apa tuh butuhnya, misalnya nanti kita akan masukkan etanol. Seperti apa tuh fungsi atau butuhnya etanol di tahun 2026, kan kita harus butuh data untuk memprediksi gitu ya teman-teman. Nah, data-data yang digunakan untuk proyeksi adalah keempat ini, data impor, data produksi, konsumsi, dan kemudian ekspor. Jika semisal nanti proyeksi untuk kebutuhannya kita lakukan analisis menggunakan analisis supply demand begitu. Jadi nanti impor, karena impor kita tahu beberapa tahun, jadi teman-teman butuh data impor 10 tahun boleh, 5 tahun boleh, untuk nanti kita akan proyeksikan. Untuk produksinya juga, konsumsinya juga, ekspornya juga begitu. Jadi dari sini setelah kita tahu proyeksinya begitu ya, nanti bisa hitung berapa toh proyeksi kebutuhan begitu ya, proyeksi kebutuhan dari suatu bahan. Oke, jadi ini kita langsung masuk ke contoh kasusnya. Nanti setelah ini teman-teman akan saya minta untuk menghitung. Jadi di sini kapasitas pabrik ya. Nanti di sini kita akan ngecek seperti apa proyeksi kebutuhannya dan hingga nanti sampai menentukan kapasitas pabrik etanol. Jadi contoh kasusnya di sini, hitunglah kapasitas pabrik etanol dari molases begitu ya, dari molases pada tahun 2030 dan cari data dan hitunglah secara rinci. Oke, kita masuk kembali ke soal tadi. Jadi data-data yang perlu teman-teman dapatkan begitu ya, data-data yang teman-teman perlu lengkapi itu adalah yang pertama data impor, data impor etanol. Data impor etanol. Kemudian yang kedua data ekspor dari etanol. Kemudian yang ketiga adalah data produksi etanol dalam negeri, gitu ya, dalam negeri. Kemudian yang keempat adalah data konsumsi etanol dalam negeri, begitu ya, dalam negeri, begitu. Nah, di sini kita bisa mendapatkan data ini dari Biro Pusat Statistik, begitu ya, bukan Biro, Badan Pusat Statistik, teman-teman. Tidak hanya statistik, tidak hanya BPS, teman-teman bisa gunakan referensi bebas juga di internet, begitu ya. Intinya dia laporan yang menyajikan, begitu ya, laporan yang menyajikan laporan impor, ekspor, produksi, konsumsi produk yang akan kita dirikan. Jadi di sini ceritanya etanol ya, berarti etanol, gitu ya. Nah, di sini saya sudah punya datanya. Kita akan pelajari dulu. Nanti habis ini saya akan minta teman-teman untuk mencoba mencari data begitu ya. Jadi ini adalah keempat data yang sudah saya cari dari internet begitu ya, dari internet. Gitu. Itu adalah yang pertama impor. Ini adalah data impor etanol. Nah, untuk
keperluan regresi, teman-teman, mungkin kemarin Pak Dumas juga sudah menyampaikan ya, bahwa semakin banyak data yang teman-teman tahu, begitu ya, yang teman-teman tahu, maka semakin bagus nanti apa namanya persamaan garisnya, gitu ya, persamaan garisnya nanti akan semakin baik. Dan ini data ini sudah saya taruh Excel ya, oke. Sementara data ini kita akan lanjutkan, kita lakukan proses regresi. Nah, untuk menggunakan proses regresi, hal yang akan teman-teman lakukan adalah tinggal dibuat grafik ya, tinggal dibuat grafik seperti sebelumnya. Jadi scatter, seperti scatter biasa. Kalau saya lebih suka yang ini. Lalu kita select data, gitu ya. Kita select data, berarti ini kita tambahkan import, gitu ya. Import X-nya adalah tahun, begitu ya. X-nya tahun, sedangkan value-nya adalah berapa besarnya import. Nah, ini datanya sudah cukup baik di sini karena memang kalau import biasanya memang meningkat seiring dengan berjalannya waktu, begitu. Nah, setelah teman-teman buat data, begitu ya, teman-teman buat datanya, apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman lakukan lagi adalah lakukan trendline, begitu ya. Di sini kita klik. Insya Allah Pak Dumas juga sudah ngaji ya, saya cuma review aja jadi. Jadi kita diklik begitu, kemudian klik kanan, ini format trendline, begitu ya, format trendline. Nah, setelah tahu format trendline, kita pilih linear, begitu di sini muncul, dan kemudian kita klik display equation on chart dan display R square value on chart. Gitu. Oke, ini adalah persamaan garis yang kita inginkan. Nah, biasanya kalau Excel memang defaultnya dia itu ini teman-teman, apa namanya, pakai eksponen gitu ya, pakai scientific model gitu untuk data apa namanya persamaan garis, sehingga di sini kita bisa melakukan editing, begitu ya, editing biar tahu 9 kali 10 pangkat 7-nya itu berapa tuh sebenarnya angka benerannya, begitu. Kita tinggal klik data trendline-nya, data persamaan garisnya, tinggal kita klik kanan, nanti format trendline label, teman-teman akan ubah kategorinya menjadi number, begitu ya. Gitu. Nah, ini kan kalau sudah number dia detail deh, gitu ya, dia detail. Gitu, sehingga nanti kita bisa dapatkan berapa persamaan yang kita inginkan. Nah, ini adalah fungsi regresinya. Jadi, regresi, kita lakukan proses regresi ini untuk mengetahui atau persamaan garis untuk impornya, begitu ya, garis impornya. Begitu, teman-teman. Nah, ini untuk yang import. Selanjutnya, kita ke ekspor. Kita lakukan hal yang sama, begitu ya, kita lakukan hal yang sama dulu, kita buat grafik dulu. Insya Allah teman-teman juga sudah paham, buat grafik dan sajikan dengan persamaan garis ya, persamaan garis. Ini select data, ini ekspor, tapi nanti insya Allah saya akan hapus juga. X-nya jangan lupa tahun, kemudian Y-nya adalah tonnya, begitu tonnya. Nah di sini kebetulan ekspor di Indonesia memang bervariatif ya. Jadi ada yang tinggi, ada yang banyak begitu, ada yang rendah, ada yang tinggi, begitu fluktuatif di sini kelihatannya. Nah, di situ setelah kita sajikan datanya, hal yang teman-teman lakukan selanjutnya adalah lakukan trendline, begitu ya, di trendline ini kita blok dulu untuk data X-nya. Selanjutnya, teman-teman akan klik kanan dan add trendline dulu. Nah, setelah di add trendline, kita kali ini setelah add trendline, terus dipilih linear ya, dipilih yang linear, kemudian equation on chart dan R square on chart. Nah, ini persamaan garisnya. Kemudian habis itu kita tinggal klik kanan, format trendline laku adalah ke number-nya. Seperti ini. Nah, mungkin kemarin Pak Dumas juga sudah sempat menjelaskan ya bahwa
ini tadi semakin dekat dengan tren, gitu ya, semakin dekat dengan tren, maka datanya valid, begitu ya, datanya valid. Sedangkan jika dia sangat jauh atau offset, begitu ya, offset dari trendline, maka menunjukkan datanya memang pas nggak bagus, begitu deh. Jadi contohnya di sini, ini di tahun 2012 ekspornya di 183.000 begitu ya. Kemudian di sini di 2014 ekspornya di 730.000 ribu ton begitu ya, ton. Lalu kemudian di sini juga ada nih itu. Jadi data-data ini menyajikan bahwa mendeskripsikan begitu ya. Jadi data di tahun 2000 ekspor di tahun 2012, di 2014, 2016, 2017 dan 2000 ini lebih dekat ya. Itu memang datanya tidak begitu baik. Nah, ekspor impor, ini kan kalau impor dia naik ya, naik tinggi. Jadi menandakan semakin valid data, bukan semakin valid, semakin bagus datanya, R kuadratnya juga akan semakin baik begitu teman-teman. Nah, di ekspor ini kebetulan R kuadratnya hanya 0,3. Teman-teman bisa khawatir begitu ya, Bu, kalau misalnya saya buat data kok ternyata R kuadrat saya hanya 0,36 itu bagaimana, Bu? Ini kalau misal data ini hanyalah data display kalian begitu ya. Jadi teman-teman hanya melakukan display atau melakukan penyajian data atas data yang sudah didapatkan begitu ya, didapatkan oleh orang lain, maka R kuadrat ini ya cukup untuk mendeskripsikan saja begitu teman-teman. Tetapi lain halnya kalau semisal data ini merupakan data hasil penelitian kalian. Jadi semisal nih teman-teman ini hasil penelitian kalian begitu ya, maka dengan adanya data ini, maka kita bisa mengkontrol begitu deh. Kita bisa mengontrol, oh berarti data di variabel 2012, di variabel 2014, di variabel 2016, 2017 itu sebaiknya kita ulangi begitu. Biar apa? Biar dia dekat dengan trendline begitu. Biar dia bisa dekat dengan trendline. Begitu teman-teman. Jadi kalau soal ini kan kasusnya sudah ada laporannya begitu ya, sudah ada laporannya ekspor ini oleh BPS begitu, maka jika grafiknya fluktuatif ya sudah, sampaikan saja apa adanya begitu. Apalagi juga ini sistemnya adalah impor ekspor yang memang sangat tergantung terhadap apa ya, tergantung terhadap birokrasi begitu ya, birokrasi, kemudian harga, kemudian apa masalah perekonomian global begitu begitu. Jadi memang lumayan cukup banyak pertimbangan kenapa ekspornya akhirnya jauh lebih rendah begitu ya, lebih maksudnya lebih mudah untuk fluktuatif begitu. Ini ton saja. Oke. Jadi di sini impor ekspor sudah kita sajikan secara grafik regresi. Selanjutnya adalah terkait dengan produksi. Nah, produksi ini kalau menurut teman-teman perlu diregresi tidak? Kalau menurut kalian kapasitas ini di kapasitas produksi ini teman-teman regresikan tidak? Oke, belum ada bayangan. Oke, nah kasus untuk yang diproduksi ini teman-teman tidak perlu melakukan regresi. Kenapa? Karena data ini tidak merupakan variasi begitu ya, tidak merupakan variasi, tapi data ini adalah deskripsi. Jadi ini data deskripsi gitu ya, data deskripsi, sehingga data deskripsi ini tidak diregresi, gitu ya, tidak regresi. Jadi kalau semisal nggak diregresi seperti apa Bu? Kalau semisal teman-teman nggak melakukan regresi, maka kita tinggal jumlahkan begitu ya, tinggal kita jumlahkan saja berapa kapasitasnya gitu ya. Jadi data-data yang bisa kita regresi atau kita bisa pakai untuk melakukan proyeksi
suatu hal itu adalah data yang sama, begitu ya, data yang sama, tetapi pada variasi yang berbeda, begitu ya, pada variasi yang berbeda. Contoh, ekspor nih, ini kan sama-sama ekspor ya teman-teman, tapi variasinya adalah di tahun. Jadi kita bisa lakukan proses proyeksi, begitu. Kita bisa lakukan proses bukan proyeksi, regresi di sini. Sama halnya dengan impor, Dik. Kalau impor untuk tahun begitu, dan dia pada parameter yang tetap gitu ya. Pada parameter yang tetap, yaitu dia sama-sama impor. Sama-sama impor etanol, tapi kita punya data dari tahun 2010 sampai 2020, maka kita bisa memprediksi, kita bisa lakukan regresi atas impor ini. Begitu, teman-teman. Lanjut. Untuk data konsumsi, ini saya juga sudah dapatkan data konsumsi tadi, bahwa data konsumsi di sini kita punya dua sumber begitu ya, punya dua sumber, yaitu etanol, karena kan ini kebetulan hanya etanol saja. Jadi secara fungsi, besok kalau misal teman-teman ingin bikin pabrik produk itu, nanti teman-teman akan tinjau dulu kemurniannya ya. Jadi contohnya etanol nih. Etanol itu secara fungsi kita punya lumayan cukup banyak grade begitu ya, cuma cukup banyak grade untuk etanol. Jadi yang pertama adalah fuel grade. Fuel grade etanol ini kemurniannya adalah di 99,9%. Biasanya tipe-tipe ini dipengaruhi oleh persentase kemurniannya. Kemudian etanol yang selanjutnya adalah 96%, ini nanti medis, begitu, dan kemudian industri, begitu. Industri itu ada juga etanol juga medis tingkat 2, itu nanti dia di 70% begitu teman-teman. Nah, data yang saya dapatkan fuel grade ternyata baik dari laporan berita, laporan BPS begitu, hanya menyajikan fuel grade etanol di tahun 2020 konsumsinya 15 juta ton. Gitu. Hanya seperti itu, 15 juta ton. Sedangkan etanol medis di sini kita akan maksudkan di sini adalah etanol medis 2, mungkin dicampur ya di sini laporannya. Saya mendapatkan datanya adalah 5 tahun belakang gitu ya, 5 tahun belakang, sehingga dari sini untuk proyeksi konsumsi teman-teman bisa lakukan untuk konsumsi etanol medis begitu ya, konsumsi etanolnya medisnya, sehingga dari sini kita bisa buat dulu grafik. Jadi yang bisa dibuat grafik adalah grafik yang etanol medisnya. Tuh, bentar. Ini konsumsi etanol medis gitu ya. X-nya adalah tahun, Y-nya adalah konsumsi. Oke, cukup meningkat memang, nanjak, cukup signifikan. Oke, kita sajikan persamaan grafiknya dulu. At trend line linear, display equation R kuadrat, kemudian ini klik kanan, format trend line label, number 2. Oke, seperti itu. Oke. Nah, dari sini kita sudah buat semuanya, begitu ya, kita buat semuanya. Oke, kita lanjut masuk ke slideshow-nya. Oke, jadi data ini sudah ada ya, sudah ada datanya semuanya, langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah buat grafik. Grafik atas data, begitu ya, atas data. Dalam hal ini, untuk grafik yang kemudian teman-teman sajikan di data adalah nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 ya. Nomor 3 ini tidak. Nomor 3 tidak karena detail. Sistemnya adalah list begitu ya, bukan data per tahun begitu. Jadi nomor 3 tidak kita lakukan grafik. Lalu kemudian sekarang yang ketiga, lakukan proyeksi begitu teman-teman. Lakukan proyeksi impor atau ekspor, atau kemudian produksi
dan konsumsi di desain gitu ya di sini di tahun 2030. Nah, kita akan masuk kembali ke Excel. Nah, untuk melakukan proyeksi ini, teman-teman, grafik inilah yang nanti akan berperan begitu ya. Persamaan grafik inilah yang nanti akan berperan. Jadi, persamaan grafik ini adalah Y sama dengan Y ini sama dengan AX plus B begitu ya. Yang mana itu adalah intercept. Insya Allah kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Domas. B ini adalah si intercept sama satu lagi slope ya, slope. Begitu. Nah, untuk memproyeksi, jadi untuk memprediksi, jadi untuk melakukan prediksi impor tahun 2030, maka teman-teman tinggal langsung masuk ya, karena adalah dalam dari 2010 sampai 2022, maka X-nya di sini adalah 2030. Sedangkan nanti teman-teman tinggal masukkan nilai Y-nya itu berapa. Jadi nilai intercept-nya di sini adalah 43603,32 dari data. Jadi intercept itu akan dibersamai oleh nilai X begitu ya. Sedangkan slope itu adalah negatif 87,085 472,59. Oke, angka ini. Nah, lalu kemudian kita bisa hitung, teman-teman, seperti apa nilai Y-nya. Jadi setelah nilai Y-nya, maka tinggal kita masukkan berarti intercept dulu. Oke, saya lebih suka di dalam kurung ya. Intercept dulu, kita kalikan dengan X-nya, yaitu 2030, kita kemudian kurangi dengan slope-nya, gitu ya, dengan slope-nya. Oke, maka ini adalah prediksi impor di tahun 2030, gitu ya. Ini berarti prediksi impornya, jadi impor di 2030 itu adalah ton, gitu ya, dia sekian ton, begitu. Jadi itulah fungsi dari salah satu dari regresi D, itu memprediksi, begitu, memprediksi nilai yang tidak ada di dalam grafik, bisa sebelumnya, bisa setelahnya. Karena posisinya di sini kita akan cari berapa 2030, maka kan kita bisa lihat kira-kira kalau 2030 itu nanti dia angkanya berapa. Oh, sekitar ini tadi ya, sekitar 17, sebentar, saya butuh separation, 175.000 sekian ton begitu ya. 175 juta sekian ton begitu. Itu untuk impor, teman-teman. Lanjut, kita masuk ke ekspor. Caranya sama, teman-teman lakukan karena ini sudah ada persamaan garisnya ya, tinggal langsung dimasukkan saja ini slope, intercept-nya gitu. Slope-nya adalah negatif 69.577,81, sedangkan intercept-nya adalah 141.410,19,63. Oke. Jadi kalau X-nya adalah 2030, maka Y-nya adalah tinggal AX plus B gitu ya. AX plus B. Oke. Itu ini adalah proyeksi ekspor. Proyeksi ekspornya. Jadi di sini kita bisa dapatkan proyeksi ekspor etanol di 2030 ini adalah sekian ton gitu ya, sekian ton. Nah, ini oke, di sini 175.000, impornya di 175 juta begitu ya impornya. Supply-nya lumayan cukup.
cukup tinggi. Lanjut kita ke produksi. Nah, produksi di sini karena tidak ada regresi, data deskripsinya ini adalah data deskripsi, jadi tidak bisa kita regresikan, begitu teman-teman, sehingga kita langsung masukkan bahwa proyeksi produksi, begitu ya, produksi di 2030 ini langsung kita masukkan jumlahnya, itu langsung masukkan jumlahnya ini dengan asumsi tidak ada pabrik yang kolaps, begitu ya, yang kolaps, gitu ya. Jadi total produksi etanol se-Indonesia ya, total dari pabrik yang sudah berdiri, begitu. Jadi di sini 147.000 ton, 147.000 ton di sini. Oke. Oke, selanjutnya adalah konsumsi, gitu ya. Selanjutnya adalah konsumsi. Di sini saya coba tambahkan biar nanti lebih 15 juta ribu ton, begitu ya. Oke, di sini ini terlalu banyak, teman-teman, sebentar. Ini kita coba dulu, begitu, atau mungkin 900 saja juga, 900 juta ton ini untuk energi, sedangkan untuk medisnya kita proyeksikan dulu, Y sama dengan AX plus B, A ini B, A-nya adalah ini adalah slope ya, slope, kemudian intercept, slope-nya adalah 220, 800, sedangkan di sini 4, 4, 4, 600. Oke. Seperti itu, ini negatif, jangan lupa ada min-nya, jadi kita juga tambahkan negatif di situ. Oke, jadi kalau X-nya adalah 2030, maka Y-nya adalah slope, kita kalikan dengan X, kita tambah dengan AX plus B. Oke, di situ adalah sekian ton. Jadi etanol, konsumsi etanol medis di 2030, geser ke sini, ini adalah sekian ton, begitu ya, sekian ton. Kita klik kanan dulu biar sedikit rapi. Di sini ketemunya 3.624. Nah, lalu kemudian kita masukkan. Sama halnya dengan produksi tadi, teman-teman. Jadi kalau produksi kan kita langsung masukkan ya. Nah, konsumsi di sini selain etanol medis, kita juga punya etanol sebagai energi. Maka karena datanya cuma satu, maka ya teman-teman taruh saja apa adanya data ini ke sini. Jadi konsumsi etanol fuel grade, begitu ya, fuel grade di 2030 ya sama dengan ini, begitu ya. Jadi kita tidak bisa lakukan proyeksi begitu karena posisinya karena proyeksinya memang hanya satu datanya. Di sini etanol fuel grade-nya di catatan ya, catatannya etanol fuel grade-nya tidak bisa diregresi, begitu, diregresi atau diprediksi, kebutuhan ya, gitu ya, kebutuhan mendapatkan hanya satu atau data tunggal. Jadi kalau data tunggal, teman-teman tidak bisa memprediksikan, kecuali nih kalau misal nanti
teman-teman cari, oh ada kok Bu konsumsi etanol sebagai fuel grade itu di tahun 2019 ada, 2018 ada, di 2017 ada, maka bisa teman-teman lakukan regresi begitu. Jadi kelebihannya dengan adanya regresi, teman-teman bisa lakukan prediksi itu jauh lebih apa ya, lebih aktual, lebih presisi begitu. Sebaliknya, kalau teman-teman punya data tunggal, berarti kan ini kan kita nggak bisa kalau cuma punya data itu satu saja, maka kan teman-teman tidak bisa memprediksi kira-kira 2030 nambah apa turun ya, karena kan kita nggak tahu tren sebelumnya, intinya seperti itu. Jadi kalau semisal 2019, 18, atau tahun-tahun sebelum 2020, teman-teman punya grafiknya, punya data angkanya, dan ternyata trennya naik, maka kan otomatis kita bisa melakukan prediksi dengan melakukan regresi gitu. Tapi kalau cuma data tunggal ya sudah dimasukkan saja, ya dimasukkan saja apa adanya begitu data yang ada di dalam data tunggal tersebut. Jadi ini mengakibatkan 900 juta ini adalah hanya ya sudah menandakan apa adanya data itu saja kan begitu. Itu teman-teman catatan ya, sehingga di sini total ya, totalnya saya mungkin saya taruh di bawahnya aja ya. Ini di insert, ini berarti secara total ini adalah sekian, 903 juta sekian ton. Oke, jadi dari sini teman-teman sudah punya keempat data yang bisa kita regresikan begitu. Ini apa? Kita masukkan ke grafik, lakukan proyeksi, kemudian selanjutnya teman-teman akan hitung, begitu ya. Teman-teman akan hitung begitu apa proyeksi kebutuhannya. Proyeksi kebutuhannya. Bentar, bocor soalnya startnya. Oke. Proyeksi kebutuhannya dengan cara tadi supply demand ya. Jadi kalau supply demand kita akan hitung, sebentar. Anotasi saya tahu-tahu mati. Slide. Oke, jadi proyeksi kebutuhannya. Oke, ini supply demand. Jadi demand-nya dulu dikurangi supply ya. Jadi demand kita kurangi dengan supply teman-teman. Jadi antara demand ya, ekspor ditambah konsumsi dikurangi impor ditambah produksi, gitu ya, ditambah produksi. Ini adalah proyeksi kebutuhan, gitu ya. Jadi proyeksi kebutuhannya nanti kita bisa hitung lewat Excel saja. Oke, kita langsung masuk ke Excel kembali. Kita masukkan ke sheet selanjutnya ya. Jadi ini ringkasannya, begitu, ringkasan. Jadi impor 2030, kemudian ini supply ya, supply, produksi 2030, ini demand, ini ekspor 2030, produksi 2030. Nanti di sini kita sama dengan impor. Berarti kita panggil di sini dalam ton ya, kita akan produksi dia dalam ton. Jadi di sama angkanya begitu teman-teman, biar nggak ekspor, konsumsi, produksi.
ekspor dan konsumsi ya, ini maksudnya. Ini konsumsi. Oke. Ini konsumsi, sekarang kita jumlahkan, ini supply, kemudian ini demand-nya. Oke. Oke. Gitu. Oke, nah di sini kita lihat bahwa jadi proyeksi, jadi kebutuhan etanol di tahun 2030, ini bukan kebutuhan ya, proyeksi. Jadi bisa jadi salah, bisa jadi sama, gitu deh. Proyeksi kebutuhan etanol di tahun 2030 ini adalah 900 juta sekian, kita kurangi dengan 176 juta sekian. Jadi ini adalah proyeksi kebutuhannya, begitu. 727.720.853 ton. Itu adalah jawabannya, 727.270.853. Jadi di sini hasilnya adalah sekitar 727 sekian juta ton, begitu. Jadi itu salah satu kebutuhannya. Nah, ini kebetulan ternyata kasusnya untuk menghitung kapasitas pabrik ini kan sudah dapat ya proyeksi kebutuhannya. Oke, jadi untuk menghitung kapasitas tadi, kapasitas pabrik, langkah awalnya, gitu ya, langkah awalnya adalah satu, teman-teman tahu proyeksi, gitu ya, tahu proyeksi kebutuhan, tahu proyeksi kebutuhannya di tahun bangun, begitu ya, di tahun bangun biasanya dia Y plus 5, begitu ya, tahun perancangan dijumlahkan ditambah 5, begitu. Nah, setelah tahu proyeksi kebutuhannya ini dari, biasanya kita pakai yang tadi ya, supply dan demand tadi. Setelah proyeksinya, teman-teman tahu list dulu ketersediaan bahan baku. Kemudian yang ketiga adalah daftar pabrik, gitu ya, pabrik produk terpasang, produk terpasang. Gitu. Jadi ada selain, jadi yang supply demand itu kalau kita berbicara terkait dengan menghitung kapasitas pabrik, ini baru di step nomor 1, teman-teman, dari step yang nomor 1. Sekarang kita lanjutkan di step nomor 2 dan di step nomor 3. Nah, kebetulan ini datanya kita misalkan ya, biar nanti teman-teman ada bayangan juga. Jadi ini ringkasan supply demand SND, begitu ya, ringkasan supply demand-nya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan ketersediaan bahan, begitu ya, ketersediaan bahan. Jadi langsung aja ya, peninjauan kapasitas. Oke. Oke, dari sini tadi kita tahu satu A mungkin adalah proyeksi kebutuhan etanol di tahun 2030 ini adalah 727 sekian juta ton. Ini saya highlight kuning ya. Saya highlight kuning. Begitu. Lanjut kita ke arah yang B. Tadi adalah data ketersediaan bahan baku. Nah, besok pada saat teman-teman bikin TA terkait dengan ketersediaan bahan baku, ini teman-teman bisa dapatkan jadi sumber bahan baku ya. Di sini, saya taruh di sini. Sumber bahan baku itu bisa dilihat dari pertama langsung dari alam, begitu ya, atau yang kedua dari pabrikan, begitu. Nah, di sini kita tahu bahwa yang ditanyakan adalah molases, teman-teman. Jadi
data dari molases. Nah, molases itu adalah byproduct industri gula, begitu ya. Dia adalah dia ini byproduct industri gula. Jadi dari PTPN berapa itu kan yang memproduksi gula, otomatis kan dia akan menghasilkan molases yang tidak digunakan begitu, sehingga itu yang akan kita pakai sebagai base data untuk ketersediaan bahan baku. Jadi khusus untuk kasus gitu ya, untuk kasus molases begitu, maka yang akan kita gunakan adalah data yang nomor 2 atau pabrikan ini tadi ya, yang pabrikan. Jadi kalau pabrikan maka teman-teman bisa sajikan dengan grafik seperti yang ada di produksi. Ini jadi nomor, nama industri, kapasitasnya berapa. Begitu. Jadi nomor, nama industri, kapasitas molases yang dihasilkan. Jadi data penyajiannya, grafiknya nanti seperti ini. Untuk untuk pabrik yang tipenya pabrikan seperti ini ya. Jadi jika datanya atau bahan bakunya adalah berupa pabrikan. Nanti saya akan tampilkan juga kalau semisal datanya adalah yang data alam gitu ya. Oke. Contoh teman-teman, ini contoh ya. Jadi saya belum ngecek lebih lanjut. Ini adalah hanya contoh. Jadi ini PT PN 8, PT PN 9 dan PT PN 10 seperti itu. Molasesnya per tahun begitu ya. Ini per tahun dia produksi 300.000, 540.000 dan satu lagi 750.000. Oke, sebentar saya takut salah Mas ya. Oke, misalnya seperti ini datanya. Jadi ada 3 juta, ada 4 juta, 5 juta, ini kebanyakan ada 7,5 juta, misal seperti itu molases yang dihasilkan. Nah, yaudah ini adalah data yang kita tahu. Jadi di sini ketersediaan bahan bakunya. Kalau datanya seperti ini nanti tinggal kita jumlah ya teman-teman, kita langsung kita jumlahkan itu. Jadi di sini ketersediaan bahan bakunya adalah 15 juta, begitu ya, 15 juta ton. Ini kita highlight lagi untuk data yang B, kasus yang B. Nah, kalau ini untuk kasus proses ini adalah pabrikan. Nah, jika kita taruh di sini aja, jika bahan baku adalah dari nomor 1, gitu ya, dari alam, maka data disajikan sebagai berikut. Contohnya ya, oke, saya geser dulu. Jadi contohnya nih, teman-teman punya, contohnya teman-teman ingin bikin pabrik di pabrik semen dari Gunung Kapur langsung, dari Gunung Kapur, semisal PT dari Gunung Puger gitu ya, dari Kapur Gunung Puger Jember, yang seperti itu. Maka datanya kan otomatis bahan bakunya begitu ya, bahan baku utama kalian adalah batu kapurnya si Gunung Puger begitu ya, Gunung Puger. Atau mungkin detailnya ya dari batu kapur gunung gitu ya. Jadi nanti bisa di list dari batuan kapur di Gunung Kapur gitu, misal seperti itu. Maka ya detailnya sama, kita bisa langsungkan nomor, ini nanti sumber daya alamnya, terus habis ini nanti potensinya begitu ya, potensinya atau kelimpahannya deh, kelimpahan. Jadi di sini tadi kita punya beberapa gunung kapur ya di Jawa. Misalnya di sini ada Gunung Puger, di sini Jember begitu. Di sini gunung di Tuban. Satu lagi di Sukolilo Pati begitu ya, gunung
Nah, Gunung Suko. Nah, data-data ini teman-teman bisa dapatkan tergantung dari kalian meninjaunya apa ya. Kalau misal alam begitu, maka teman-teman bisa lihat dari websitenya, dapat diobservasi dari websitenya si Kementerian ESDM, begitu ya, ESDM. Sedangkan kalau yang di sini karena sifatnya PT, begitu ya, ini nanti data bisa diobservasi, data dapat diobservasi melewati websitenya Kementerian Perindustrian ya, Perindustrian, gitu teman-teman. Jadi dan bisa laporan-laporan yang lain. Begitu. Intinya dia menyajikan nama pabriknya apa, kapasitasnya berapa. Kalau alam, tabelnya itu sumber daya alamnya berapa, kelimpahannya dia nanti berapa, begitu ya. Nanti dilihat dari si website dari Kementerian ESDM. Nanti dia berapa, XXXX, Y, nanti di sini Z-nya berapa. Gitu ya. Nanti jangan lupa teman-teman jumlah begitu ya. Teman-teman nanti jumlahkan begitu. Nanti jangan lupa untuk dijumlah. Ini nanti jadi ketersediaan bahan baku ya. Untuk data ketersediaan bahan baku begitu. Itu contoh detail untuk mendisplaykan datanya. Selanjutnya yang C itu adalah pabrik etanol terpasang begitu ya di dunia. Nah, di sini yang akan teman-teman cari itu adalah pabrik etanol yang sudah terpasang di seluruh dunia itu berapa. Jadi semakin banyak detailnya. Jadi di sini menyajikan data industri etanol di seluruh dunia, gitu ya. Lengkap dengan kapasitasnya. Lengkap dengan kapasitasnya begitu, Dik. Jadi contohnya yang dari produksi ini kita sudah tahu yang dari dalam negeri, begitu kita bisa tahu dari dalam negeri. Ini kita contohkan juga, misal PT apa ya, kalau yang ini PT di Malaysia ada di satu tangan sampai etanol berjaya, misal seperti itu. Cek aja ya, nanti kita anggap saja di sini misal 500.000. Kemudian nanti PT USA Ethanol, misal seperti itu, di sini 1 juta. Dah, misal teman-teman punya dapat datanya 5. Nah, ini gimana Bu, dijumlah tidak? Kalau yang etanol terpasang ini tidak dijumlah, teman-teman. Jadi, ini kita tidak jumlah ya, tidak jumlah karena C atau kapasitas pabrik yang terpasang ini hanya digunakan untuk mengevaluasi range kapasitas range kapasitas ekonomisnya. Jadi itulah kenapa list ini semakin banyak datanya semakin baik begitu ya, semakin baik gitu deh. Jadi kalau misal besok teman-teman pilih mau etanol nih, mungkin teman-teman bisa browsing pabrik etanol itu apa aja tuh yang berdiri di dunia, mulai dari Cina, Indonesia, Thailand, Malaysia gitu. Teman-teman bisa kepo semuanya. Teman-teman bisa pasang kapasitasnya itu nanti dia berapa begitu, sehingga nanti kita bisa tahu range kapasitas ekonominya. Dari sini kesimpulannya hanya ini teman-teman. Jadi di sini maksimal begitu ya. Jadi di sini minimalnya berapa dan maksimalnya berapa gitu. Jadi berapa kapasitas minimumnya dan berapa kapasitas maksimumnya. Oke, di sini kita cek, kita lihat dari datanya begitu ya, dari datanya. Ternyata minimumnya adalah di 20.000 ya, di 20.000 dan kemudian maksimumnya ada di 10 juta begitu ya, di 10 juta ton.
Itu di sini ton, di sini ton. Nah, ini adalah nanti kemudian angka-angka yang saya highlight, ini adalah angka-angka yang kemudian akan teman-teman lakukan sebagai apa ya, sebagai pedoman begitu, sebagai pedoman untuk menentukan kapasitasnya. Jadi di sini kesimpulannya kita langsung masukkan. Kesimpulannya yang A ya adalah proyeksi kebutuhannya. Kemudian yang B ini adalah ketersediaan bahan baku. Kemudian yang C adalah kapasitas terpasang komersial. Ini minimal kapasitas minimal A, kapasitas minimal, dan kemudian B ini adalah kapasitas maksimal. Begitu. Ini kita dari sini, kita tinggal sama dengankan saja sini. Oke. Nah, dari sini maka kita bisa lihat kapasitas ekonomis etanol yang bisa didirikan di tahun 2030 adalah gitu. Jadi kesimpulannya di situ. Dari sini kita bisa lihat bahwa bahwa proyeksi kebutuhan yang sangat besar, ya. Proyeksi kebutuhan yang sangat besar di sini di 727 juta sekian, ini nanti akan terreduksi secara besar begitu dengan data ketersediaan bahan baku. Jadi walaupun proyeksi kebutuhan yang besar, tetapi di Indonesia cuma terspot atau cuma tersuplai 15.900.000 ton saja begitu. Jadi dengan ini maka kita hanya bisa maksimal Indonesia begitu ya. Kalau misal ingin memberdayakan diri sendiri begitu, memberdayakan internal, tidak melakukan impor atas bahan baku, maka maksimalnya kapasitas terpasangnya adalah hanya di kapasitasnya hanya di 15.900.000 ton begitu ya, 15.900.000 ton. Jadi ini adalah kapasitas maksimal gitu ya, maksimal pabrik etanol yang bisa dibangun gitu ya di Indonesia tanpa adanya impor baku begitu ya, impor bahan baku. Jadi 15 juta. Jadi dari 727 juta kita hanya bisa mengcover 15 juta begitu. Oke, jadi kan dari besar banget terkerucutkan ya, dari 727 terkerucutkan menjadi 15 juta. Nah, sekarang kita terkerucutkan lagi tidak. Kita lihat dari kapasitas terpasang komersialnya, teman-teman. Jadi, kenapa poin C ini kita pakai begitu, Dik? Karena kapasitas terpasang ini kan kapasitas yang sudah real begitu ya, yang sudah jelas terbangun di dunia begitu. Jadi kalau sudah terbangun dan dia masih survive untuk beroperasi, maka otomatis kan dia jelas ada untungnya begitu. Jadi jelas untung begitu, Dik. Sudah jelas untungnya di sini. Nah, di sini ternyata kapasitas minimalnya adalah di 20.000 dan maksimalnya hanya di 10 juta begitu, teman-teman. Dari 20.000 sampai 10 juta saja. Jadi kapasitas terpasang kita yang 15 akan terkerucutkan kembali menjadi 10 juta. Untuk biar apa? Biar kapasitas pabrik kimia kita itu untung begitu ya, untung begitu. Jadi kenapa Bu kok nggak 12.000 ya? Karena kapasitas maksimal terpasangnya di 10.000 kok begitu. Jadi kalau semisal dipasang 12.000, maka akan mengakibatkan beberapa pertimbangan nanti. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa kapasitas ekonomis etanol yang bisa teman-teman dirikan di tahun 2030 adalah dari 20.000 sampai 10 juta ton. Nah, nanti tinggal kalian pilih teman-teman mau yang mana. Jadi kapasitas
kapasitas terpasang komersial begitu ya, komersial akan mengindikasi begitu ya, mengindikasi perolehan keuntungan gitu ya, perolehan keuntungan yang real di aplikasi di dunia begitu ya, di dunia gitu ya, secara nyata gitu ya, real di dunia begitu, sehingga pemilihan begitu ya, pemilihan kapasitas terpasang yang baru begitu ya, yang baru diharapkan atau diacu begitu ya pada kapasitas minimal hingga maksimal dari kapasitasnya. Kapasitas terpasang yang sudah ada. Kapasitas pabrik yang sudah berjalan. Pabrik yang akan didirikan gitu. Jadi catatannya itu teman-teman. Jadi dari sini kapasitas komersial akan mengindikasi perolehan keuntungan yang real di dunia, sehingga pemilihan kapasitas terpasang pabrik yang akan didirikan diharapkan mengacu begitu ya, mengacu pada kapasitas minimal sampai kapasitas maksimal dari kapasitas terpasang pabrik yang sudah berjalan. Dari sini kita bisa lihat begitu deh, kita bisa lihat bahwa kapasitas ekonomi etanol ya hanya 20.000 sampai 10 juta saja begitu. Nanti tinggal nurut nih desainernya mau dirikan berapa, 500.000 juga masih untung, 1 juta ton juga masih untung, bahkan 10 juta ton juga akan masih untung begitu. Jadi di sini punya banyak pertimbangan ya. Jadi di sini semakin besar dari kapasitas begitu ya, maka akan semakin tinggi modal begitu ya, semakin tinggi modal yang harus diambil, yang harus dipakai. Jadi kalau modalnya banyak ya dirikan saja langsung 10 juta ton begitu. Tetapi kalau modalnya hanya pas-pasan, nanti teman-teman akan pelajari di ekonomi teknik ya. Jadi kalau semisal hanya pas-pasan, maka ya pendiriannya hanya mungkin 100.000 aja sudah cukup gede itu di pabriknya, dan masih ada di range kapasitas terpasang ekonomi. Jadi jelas masih untung gitu. Jadi tergantung modalnya, sekali lagi. Kalau modalnya tinggi, didirikan tinggi kapasitasnya itu justru lebih oke. Tetapi kalau modalnya mungkin tidak perlu pendekatan lagi, tinggal milih kapasitas yang sesuai dengan budget itu yang seperti apa. Nanti ada hitungan ekonominya tersendiri begitu teman-teman. Oke, insya Allah itu Dik untuk aplikasi untuk regresi. Regresi ini hanya dilakukan di 4 hal ini ya, di proyeksi impor, proyeksi ekspor, proyeksi produksi, dan proyeksi konsumsi begitu. Jadi di sini teman-teman nanti kalau semisal kalian punya data, nanti habis ini teman-teman akan latihan ya, jika semisal teman-teman punya data yang kemudian datanya lumayan cukup banyak begitu ya. Jadi dia sejenis tapi datanya cukup beragam. Jadi contohnya ini sejenis nih, sama-sama impor tapi beragamnya dari tahunnya, maka teman-teman bisa lakukan regresi. Seperti halnya impor, seperti halnya ekspor, dan seperti halnya konsumsi etanol medis ini. Tetapi jika semisal datanya tunggal begitu ya, datanya tunggal, atau maksud saya datanya tidak bervariasi, dalam hal ini kan dia sama-sama kapasitas etanol, tapi dia subjeknya beda, subjeknya lain-lain begitu. Maka di sini kita tidak bisa melakukan regresi teman-teman, karena tidak bisa kita proyeksikan kan begitu ya, tidak bisa kita proyeksikan, sehingga jika tidak bisa proyeksikan, maka teman-teman cukup menjumlahkan saja begitu ya, cukup menjumlahkan datanya begitu. Kalau di sini terkait dengan produksi ada 3 kapasitasnya, ya sudah kalian cukup jumlahkan. Sama halnya dengan
kapasitas terkait dengan ketersediaan bahan baku. Bahan baku molases kan PTPN 8 dia 3 juta, 9 5,4 juta, 10 7,5 juta, misal seperti itu. Maka ini juga nggak bisa diregresi karena datanya adalah data deskriptif tadi, sehingga dia cukup bisa kita jumlah saja, begitu ya, kita jumlah. Begitu teman-teman. Sama halnya juga dengan kapasitas pasang ini juga kita bukan suatu variabel begitu, maka kita juga ini kalau khusus untuk terpasang memang tidak kita jumlah karena kita cuma ingin tahu data ini minimum angkanya di mana, maksimum angkanya di mana. Begitu. Insya Allah itu, Dik. Untuk aplikasi regresi linear secara praktis begitu ya di Tekim. Mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silahkan. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akan mengirimkan latihan, begitu ya, latihan soal untuk kalian. Nanti tidak sampai kapasitas, tidak menghitung kapasitas teman-teman. Saya hanya minta untuk melakukan proyeksi saja, proyeksi impor ekspor produksi konsumsi di beberapa tahun ya, begitu. Saya stop share dulu sebentar, saya siapkan dulu soalnya. Nanti mungkin bisa teman-teman kerjakan di rumah, begitu ya. Nanti penugasannya saya sharekan di rumah saja, saya sharekan di classroom, kemudian nanti teman-teman bisa mencobanya di rumah. Contoh untuk PDF di Excel ini nanti saya akan share ke kalian, tapi PDF-nya aja, biar nanti teman-teman bisa mencoba membuat grafiknya juga, mencoba membuat persamaan grafiknya juga, begitu ya, sehingga bisa lebih maksimal. Sebentar, CTK ini saya simpan dulu. Ya, 8 aplikasi. Yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Ini ya, apa namanya, baru banget memang buat teman-teman 2020, jadi saya maklum kalau teman-teman baru nyimak dulu untuk baik. Karena kebetulan ini webinar insya Allah tanggal 20 lagi kita akan adakan webinar dengan UKM, dan ini saya kebetulan tim ya, Dik, jadi ada rapat jam 2, jadi mungkin saya bisa akhiri untuk kuliah kita pada siang ini. Nanti setelah ini